Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Wa qala aidan lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah bahwa pagi hari ini Allah berikan kesehatan kepada kita semuanya, karena tidak semua orang sehat. Teman-teman kita yang sakit banyak, semoga Allah sembuhkan dan bisa bersama-sama kita dalam majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur bahwa Allah masih beri kesempatan kita untuk bersujud kepada Allah. Tidak ada keindahan hidup yang lebih indah dari indahnya kita ketika sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kajian yang lalu tentang asraru as-salah, tentang rahasia-rahasia salat, betapa salat kita itu merupakan cermin daripada akhlak yang kita miliki selama ini. Yang pertama ditanya oleh Allah di akhirat nanti dan dilihat oleh Allah adalah tentang salat. Manakala salatnya baik, maka insya Allah amal-amal yang baik yang lain akan juga baik. Pada hari ini adalah tentang asraru zakah. Setelah salat maka bicara tentang masalah zakah, ya, tentang zakat. Ini ada sebuah cerita. Orang di kota Madinah pernah ada yang sakit ginjal. Kemudian dia berusaha keras untuk bisa sembuh, dianjurkan dan itu. Akhirnya kemudian beliau mengikuti beberapa anjuran teman-temannya berangkat ke Mesir untuk mencari orang yang siap untuk donor ginjalnya. Sampai di sana kemudian sepakat dibayar itu harga yang tidak murah, tapi sudah jutaan, ya, ratusan juta dibayar. Kemudian pada hari di mana dia harus untuk ganti ginjalnya itu, dia ingin ketemu dengan orang yang siap donor ginjalnya. Tadinya dicegah oleh anak-anaknya, tetapi dia keras ingin tahu siapa orangnya. Maka ketemulah dia dengan orang itu. Ternyata orang itu adalah orang miskin, dan dia siap untuk menjual ginjalnya itu untuk adik-adiknya. Jadi kedua orang tuanya meninggal dunia dan dia punya adik-adik, ya. Tidak ada apapun yang dia miliki kecuali dengan cara itu, yaitu dengan menjual ginjalnya itu. Maka orang Madinah tadi itu tertegun dengan ini semuanya. Tidak tega, betapa ini ada orang yang butuh dana, sementara dia sendiri memiliki itu semuanya. Tidak tega melihat kondisi orang itu, maka orang Madinah tadi menggagalkan. Nah, ini membuat kaget anak-anaknya. Menggagalkan untuk operasi ginjalnya itu. Akhirnya, Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini cukup masyhur cerita ini, dan beberapa buku juga sudah mengutip ini. Beberapa bulan kemudian ternyata ginjalnya itu membaik. Sampai dia nggak percaya, datang ke rumah sakit satu dan yang lainnya, ngecek benar nggak ini. Ternyata benar, terus membaik dan membaik. Ini betapa dahsyatnya sebuah infak, sedekah, ya, zakat diantaranya. Apa yang kita keluarkan ini memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Imam Al-Ghazali di dalam kitab Mukhtasar ini, beliau mengutip, ya, ayat dari surat At-Taubah ayat 34. Ini saya share pada Anda semuanya. Tadi yang sudah saya sebutkan, ya, di awal, Al-Babul Khamis, bab yang kelima, fi asrariz zakah, tentang rahasia zakat. Kalau Allah Ta'ala, ini tradisinya orang-orang salaf dahulu, bahwa pembahasan apapun itu dimulai dengan ayat Al-Quran, dimulai dengan hadis,
Lalu setelah itu pembahasan berikutnya ngikuti daripada ayat-ayat dan hadis yang disampaikan. Beliau menyebutkan surat atau ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, kata Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim. Berikan kabar pada mereka dengan azab. Nah, ini adalah sebuah ancaman ya. Ancaman Allah kepada siapapun yang tidak mau mengeluarkan apa yang dimilikinya untuk fisabilillah. Bi'adzabin alim. Bahaya, jadi orang pelit itu bahaya itu. Ya, bahaya di dunia, juga bahaya di akhirat. Imam Al-Ghazali memunculkan ayat ini menunjukkan betapa bahwa bab masalah zakat, sedekah, infak itu adalah kembali kepada orangnya. Fabashirhum bi'adzabin alim. Anda lihat kata-kata fabashirhum bi'adzabin alim. Berikan kabar mereka yang pelit-pelit itu akan mendapatkan azab. Artinya adalah bahwa apapun yang diberikan orang kepada orang lain itu pada dasarnya adalah kembali kepada orangnya yang memilih, yang memberikan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala yang lain, ya, wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum, dan apa yang kalian infakkan dalam kebaikan ini fali anfusikum, adalah untuk kalian, bukan semata-mata untuk yang diberikan. Orang miskin itu kita kasih nggak kita kasih, kalau memang dia mendapatkan takdir, mendapatkan sesuatu, dia akan dapat, entah lewat tangan kita ataukah lewat tangan yang lain, ataukah lewat takmir dan sebagainya. Kalau sudah takdirnya dia dapat itu sudah. Sehingga persoalannya adalah bukan pada itu, tetapi pada diri kita. Ketika kita ngasih itu fali anfusikum, untuk kita. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, anda kita semuanya, ketika kita memberikan itu jangan berpikir bahwasanya dia nanti akan ini dan itu. Berpikirlah adalah bahwa apa yang kita berikan itu adalah untuk kita. Nah, ini yang harus kita pahami dari ayat ini. Kalau kita terlalu pelit, azab Allah yang akan menimpa kita. Ketika kita memberikan, maka Allah berikan kebaikan-kebaikan. Adalah kembali kepada orang yang memberikan. Ya. Maka asrarus zakah, ya, rahasia zakat di sini adalah bahwa apa yang kita berikan berupa zakat, sedekah dan sebagainya adalah kembali kepada kita semuanya. Orang pelit ya kembalinya pada yang pelitnya itu, gitu ya. Orang yang loman ya bukan masalah yang dikasih, tapi adalah yang memberi itu yang mulia, begitu. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan pernah kita berpikir bahwa orang itu miskin dulu karena saya kasih maka dia jadi hebat. Enggak juga. Jangan terlalu sombong, ya. Kalau sudah memang Allah takdirkan dia itu menjadi orang sukses, lewat kita atau tidak lewat kita, dia akan sukses. Persoalannya adalah pada kita sebenarnya. Bahwasanya kebaikan-kebaikan itu kembali kepada kita yang memberikan. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekali lagi, berpikirlah bahwa apa yang kita berikan itu adalah betul-betul milik kita. Nah, ya. Beberapa ustadz sudah mengingatkan bahwasanya apa yang kita berikan adalah itulah milik kita. Sementara apa yang kita pegang itu belum tentu menjadi milik kita di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setelah menyebutkan ayat ini, beliau Imam Al-Ghazali menyebutkan hadis, ya. Waz-zakatu ihda mabanil Islam. Dia ingatkan pada kita bahwa zakat adalah satu di antara bangunan Islam. Wa ihda arkanil khams, dan satu dari rukun yang 5. Rukun Islam yang 5. Dan semua ulama sepakat bahwa jika rukun satu saja hilang, itu batal semuanya itu. Syahadatnya nggak ada. Biarpun dia sholat, dia zakat, dia haji, itu batal semuanya itu. Di Madinah dulu pernah ada orang al-munafikun, bahkan ada suratnya adalah surat al-munafikun. Mereka tidak memiliki syarat yang pertama itu dengan ikhlas. Mereka juga puasa, mereka zakat, mereka sholat, tetapi ada al-munafikun, itu batal semuanya itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sama dan orang yang tidak sholat,
Nah, itu bisa membatalkan semua yang lainnya. Ini kaitannya dengan urusan akhirat. Maka zakat juga sama, siapapun orang yang meskipun dia sholatnya rajin, kalau tidak menunaikan zakat, ini adalah merusak keislaman yang dia miliki. Maka ini adalah rukun ya. Rukun ini artinya wajib ada di dalam diri kita masing-masing sebagai seorang muslim. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, ini zakat. Sering ditanya oleh banyak jamaah, Ustadz, apa bedanya antara zakat dengan sedekah, Ustadz? Ma'asyiral muslimin rahimahullah, sedekah itu lebih umum daripada zakat. Sedekah ada dua macam, as-sadaqatu al-wajibah ya, dan as-sadaqah ghairul wajibah. Sedekah ada sedekah yang wajib dan ada yang kedua adalah sedekah yang tidak wajib. Sedekah wajib apa? Zakat. Nah, gitu ya. Maka beberapa ayat yang berbicara masalah zakat itu dengan menggunakan kata-kata sedekah. Hud min amwalihim sodaqotan. Nah, ambillah dari mereka sedekah. Maksudnya apa? Sedekah al-wajibah, yaitu zakat. Gitu. Jadi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, banyak ayat yang menyebutkan zakat ini dengan istilah sedekah. Maksudnya adalah sedekah al-wajibah. Sementara sedekah yang ghairul wajibah, yang tidak wajib, itu beberapa banyak macam. Infak, ada hibah, hadiah, ya. Anda ngasih hadiah, Anda ngasih hibah, Anda infak, itu adalah bagian dari sedekah ghairul wajibah, yaitu sedekah yang tidak wajib. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang kita bicarakan adalah ini adalah keseluruhan ya. Beliau Imam Ghazali bicara masalah itu, baik itu sedekah al-wajibah maupun sedekah ghairul wajibah, nanti yang ghairul wajibah di bagian akhir. Hadis yang beliau tampilkan di situ, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya bacakan ya. Saya bacakan. Al-aktsaruna, kata Rasulullah SAW, al-aktsaruna humul akhsarun. Banyak orang-orang yang akhsarun, rugi. Aktsar dari kata katsir ya. Bahwa kebanyakan orang di dunia ini ya, al-akhsarun, yaitu orang-orang yang rugi. Nah, ini sejalan dengan apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu banyak yang rugi. Nah, gitu ya, rugi. Kemudian Rasulullah menyambung ya. Para sahabatnya ini, Abu Dzar ya tanya, "Ya Rasulullah, ini mereka ini rugi ada apa ya Rasulullah? Siapa mereka ini?" Ya. Kata Rasulullah, al-aktsaruna amwalan illa man qala hakadha wa hakadha. Yang rugi itu adalah orang yang punya harta tetapi dia tidak ngapa-ngapain. Ya. Itu orang-orang yang rugi itu, akhsarun ya. Mim illa man qala hakadha wa hakadha min baini yadayhi wa min khalfihi. Kecuali orang-orang yang menginfakkan, baik yang di depannya, di kanannya, di kirinya, di belakangnya, siapapun orang sekelilingnya itu dikasih infak. Makanya saya sering menyampaikan, mari kita banyak-banyak infak, banyak-banyak memberikan kepada orang kanan kiri kita, baik itu di kantor, baik itu di kampung. Kalau perlu ada program ngasih tetangga-tetangga sebulan sekali atau 2 bulan sekali, terserah, Anda berikan pada mereka. Bukan masalah tetangga dapat, tetapi itu adalah kebaikan yang kita pegang nanti di akhirat. Ya, fali anfusikum, kembali pada kita. Ketika kita pelit, kepelitan itu akan menimpa kita. Ketika kita baik, kebaikan itu akan kita yang mendapatkannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah. Bahkan diceritakan oleh Rasulullah dalam hadis itu, ini yang punya binatang ternak tapi pelit, nggak mau infakkan dan nggak mau memberikan zakatnya gitu ya. Kelak nanti di akhirat binatang-binatang itu akan dihidupkan oleh Allah dan tanduknya itu akan menanduk orang yang punya, bahkan kakinya akan menginjak-injak orang yang memiliki binatang-binatang itu. Ini betapa orang yang tidak melaksanakan zakat sedekah, keburukannya kembali kepada orangnya. Bahkan sampai urusan akhirat pun mereka mendapatkan keburukan itu. Maka ma'asyiral rahimakumullah, banyak-banyaklah kita memberikan kepada orang lain, baik itu sedekah wajibah berupa zakat
maupun sedekah ghairu wajibah, sedekah yang tidak wajib, infak, hibah, hadiah dan sebagainya kepada orang lain, karena ini adalah kebaikan yang kembali kepada kita semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian beliau Imam Al-Ghazali masuk kepada pasal berikutnya, asbab wujubi zakah. Nah, beliau di awal mengingatkan kita bab masalah zakat. Kenapa? Karena zakat itu adalah sedekah wajibah, sedekah yang wajib. Jangan sampai yang wajib-wajib ini hilang. Ya. Betul, sedekahnya jalan yang sunnah, tapi yang wajib malah hilang. Kenapa? Karena nggak tahu, atau karena lupa, atau karena kurang kurang bisa menghitung, ya, menghitung angka-angka berapa yang disebutkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Zakatu na'am wan naqdain wat tijarah wa zakatul rikas wal ma'adin wa zakatul mu'syirat wa zakatul fitr. Ada 6 kata beliau. Zakatun nam. Nam itu adalah al-an'am, itu binatang ternak, ya. Nam itu mufrad, jamaknya adalah an'am. Wan naqdain, emas dan perak yang Anda miliki, ya, pastikan Anda mengeluarkan zakatnya. Ini wajib soalnya. Wajib itu dampaknya adalah pada akhirat. Jika tidak dilaksanakan, ditanya di sana. Kalau yang sedekah tidak wajib, tidak punya dampak di akhirat. Yang sunnah-sunnah kita tidak melaksanakan, tidak ditanya itu. Tapi yang wajib-wajib, manakala tidak dikerjakan, akan ditanya. Ayo, mana itu? Anda bisnis, mana zakat bisnis Anda? Ini sudah mau Ramadan ya, mau Ramadan. Ini kebiasaan banyak di saudara kita ini ya, di Jawa terutama ini. Kalau ketika Ramadan itu mereka mulai menghitung zakatnya. Ini adalah tradisi baik. Jadi nita ini itu patokannya gitu ya. Meskipun seharusnya tidak harus Ramadan, tetapi mereka ingin mempermudah dalam menghitung biar nggak lupa, maka dilakukan ketika pas Ramadan dan berupaya untuk melebihkan manakala ada yang kurang-kurang. Ini sudah mendekati Ramadan, maka sebaiknya dari sekarang dilihat apa bisnis kita selama ini, ya. Apa yang kita miliki selama ini, apakah sudah tertunaikan zakatnya ataukah masih belum? Bahaya ini kalau belum, ini jadi pertanyaan nanti di akhirat, ya. Pertanyaan, dan susah kita menjawab kalau kita ternyata saya tidak tahu, ya kenapa tidak belajar? Di sana sini banyak majelis ilmu, bisa tanya pada ustadz, pakai WA, apalagi era internet, tinggal klik saja, apakah punya saya ini kena zakat ataukah tidak, bagaimana cara menghitungnya, itu semuanya ada semua itu sudah. Sekarang sudah banyak aplikasi-aplikasi untuk menghitung, ya, berapa zakat yang harus kita keluarkan. Bahkan las-las juga sudah siap, ya, las-las di berbagai daerah ini sudah siap untuk menghitungkan, mengeluarkan zakat kita semuanya. Maka Bapak Ibu sekalian, jangan lupa tentang zakat kita, bisnis kita, bukan apa-apa. Itu kembali kepada kita sebenarnya, kepada bisnis kita. Insya Allah, bisnis-bisnis yang di situ perintah Allah dilaksanakan, akan Allah berikan kebaikan-kebaikan. Dan bisnis-bisnis yang banyak meninggalkan perintah Allah, meninggalkan zakat, sholat, dan sebagainya, justru akan mencelakakan orang-orang yang ada di dalamnya. Jadikan bisnis Anda bisnis yang membuat orang itu bahagia dunia akhirat, ya. Anda pastikan bahwasanya bisnis yang Anda miliki itu adalah memberikan kebaikan bagi semua orang, bagi yang memilikinya, bagi yang penggunanya, dan bagi pegawai-pegawai yang ada di dalamnya, ya. Tidak semata-mata orientasi masalah angka. Demi Allah, angka itu Allah yang atur. Demi Allah, angka itu Allah yang atur. Ya. Sama dengan dakwah nih, kita berusaha keras, ternyata dakwah kita masih belum bisa mentok dan sebagainya, nggak apa-apa. Ya, nabi-nabi itu juga ada yang umatnya itu banyak, ada yang umatnya itu sedikit. Ya, beberapa nabi umatnya sedikit, Nabi Nuh, Nabi Musa waktu itu ya, tidak banyak. Persoalannya bukan banyak sedikitnya, persoalannya adalah kita itu tetap berdakwah, kita tetap mengajak. Ya, sama dan bisnis kita itu persoalannya bukan angka-angka yang hebat,
yang besar. Persoalannya adalah bagaimana ini angka-angka ini bisa kontribusi yang besar kepada Islam. Maka diniatkanlah semua bisnis kita itu bahwa seperti Utsman ya, berusaha keras. Kenapa? Agar infaknya semakin besar. Gitu. Ini zuhudnya model Utsman. Zuhudnya model Utsman. Berarti bukan meninggalkan angka-angka itu, betul kita kejar, tetapi tetap meyakini bahwa apa yang di sisi Allah jauh lebih dahsyat daripada apa yang kita pegang selama ini. Ini model Utsman ini ya. Utsman bin Affan radhiyallahu an. Bahwa apa yang di sisi Allah itu lebih baik, jauh lebih dahsyat daripada apa yang kita pegang selama ini. Anda yang bergerak dalam bisnis, maka jadikanlah diri Anda sebagai orang yang zuhud dalam dunia. Bukan meninggalkan dunia, bukan meninggalkan bisnis, tapi yakinilah bahwa Allah yang mengatur semuanya dan apa yang di sisi Allah jauh lebih dahsyat daripada apa yang kita miliki. Angka-angka yang kita dapatkan demi Allah, Allah yang ngatur. Yakin, ya, yakinlah. Persoalannya adalah apakah itu memberikan keberkahan, Allah ridho dengan itu semuanya, ataukah Allah tidak ridho dengan apa yang kita miliki. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tadi ada zakat ternak ya, zakat nakdain, emas dan perak, tijarah, perdagangan, zakat rikas wal ma'adin, barang temuan dan barang tambang, wa zakatul mu'syirat, dan zakat mu'syirat itu buah-buahan ya dan biji-bijian, wa zakatul fitr, dan zakat fitrah, zakatul fitr ya, fitrah terakhir ya. Oke. Yang pertama adalah zakatu an-na'am. Syurutu khamsah ya. La tajibu zakah hadhihi zakah wa ghairuha illa ala khur muslim. Ini kewajiban bagi seorang muslim yang merdeka, sehingga budak tidak kena zakat ya. Muslim yang kena, sehingga kafir tidak terkena zakat ya. Wala syaratul bulugh fatajibu fi mali sabi. Tidak harus dia balik, meskipun anak kecil orang tuanya meninggal, bisnisnya dipegang oleh anak kecil itu tetap mendapatkan kewajiban zakat. Bahkan orang gila pun sama itu, punya kewajiban zakat. Selama dia memiliki harta itu. Tidak harus dia itu balik, berakal dan sebagainya, cukup muslim ya. Walinya nanti yang mengeluarkan. Wali orang gila itu, wali anak kecil yang memiliki harta itu yang harus mengeluarkan. Selama tidak mengeluarkan maka kewajiban itu belum gugur. Ya, Ustadz, dulu waktu saya kecil saya dikasih perusahaan dikerjakan oleh pegawai. Lalu sampai besar ini saya baru sadar nih harus mengeluarkan zakat. Nah, tinggal dihitung. Anda waktu itu nerimanya perusahaan itu mulai tahun berapa sampai tahun berapa, ya kan? Dihitung semuanya berapa kewajiban yang harus dikeluarkan. Maka kewajiban itu harus dikeluarkan. Selama belum dikeluarkan, kewajiban itu menjadi hutang kita. Bayangkan hutang ya. Termasuk juga pegawai negeri ya, atau pegawai swasta yang mencapai nisab, itu ada zakat profesi namanya ya. Kata Allah dalam Al-Quran, wa fi amwalihim hakun lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta mereka ada hak lis-sa'ili wal mahrum, bagi orang yang minta-minta dan yang tidak punya. Maka income yang kita dapatkan tiap bulan itu jangan dianggap milik kita semuanya. Anda kalau beranggapan bahwa income tiap bulan lalu dihabiskan semuanya, itu serakah namanya. Ya, ingat, fi amwal, kata Allah, fi amwalihim, di dalam harta mereka hakun, ada hak loh ya. Jadi income kita tiap bulan, kalau pas income kita melebihi nisab ya, maka di situ ada hak orang-orang fakir miskin. Hak zakat yang harus kita keluarkan. Anda hitung, Ustadz, saya belum tahu dulu ini. Semenjak gajian pertama sampai sekarang ternyata melebihi nisab. Nah, gitu ya. Dan belum pernah mengeluarkan zakat. Hitung ya. Sebelum Anda dihitung di akhirat nanti ditanya-tanya, hitung dari sekarang. Ya, hitung dari sekarang. Berapa tahun Anda dapat income itu? Berapa tahun belum mengeluarkan zakatnya? Keluarkan dari sekarang. Sampaikan kepada istri, sampai kepada anak-anak,
kita puasa dulu, nggak usah kemana-mana, ini zakat harus diselesaikan. Kalau perlu dicatat, sehingga ketika kalau ada seseorang meninggal dunia, ternyata zakatnya belum tertunaikan, maka diambilkan dari harta waris. Nah ya, makanya Anda kalau dapat warisan harus lihat dulu tuh, apakah orang tua yang meninggal itu masih punya kewajiban zakat ataukah belum, ataukah tidak. Kalau ada kewajiban zakat harus diambilkan dari harta warisnya itu. Jangan keburu-buru dibagilah. Ya. Pastikan bahwasanya betul-betul tertunaikan kewajiban zakatnya. Oke, karena kita belajar jadi insya Allah kita tahu. Yang tidak belajar, wes pokoknya ayo bagi selesai. Nah, beda ya. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tidak sama orang yang tahu dan orang yang tidak tahu. Inilah perlunya kita ikut kajian-kajian IKADI seperti ini. Agar kita faham ketika hendak membagi warisan, agar kita faham income gaji yang kita dapatkan tiap bulan, ternyata memang itu ada haknya orang-orang fakir miskin. Ya, maka dalam ayat yang lain juga Allah juga mengingatkan kita, "Amayyuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun." Barang siapa yang terjaga dari sifat kekikirannya. Nah, ya. Allah ingatkan ini. Manusia itu punya sifat kikir. Itu sudah tabiat sudah. Ya, punya sifat itu. Maka Allah sampaikan, "Wa man yuqa syuhha nafsihi." Barang siapa yang terjaga dari kekikiran dirinya. Nah, ya, dengan cara mengeluarkan kewajiban zakatnya, memberikan sedekahnya, yang terjaga dari sifat kekikiran. Nah, gitu. Kalau kita masih kikir ya berarti kita belum terjaga ini. Artinya itu masih belum terkendali itu. Seperti nafsu ya. Kalau tidak terkendali bahaya. Nah, kikir juga sama. Sifat yang memang ada tertanam dalam diri kita. Tertanam ada di dalam diri kita. Maka mari kita kendalikan ini. Ya. Siapa yang terjaga dari sifat kekikirannya, wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang terjaga dari sifat kekikiran dirinya, maka merekalah orang-orang yang berbahagia. Makanya orang-orang yang tidak bahagia tuh, tanya tuh, Anda terjaga nggak kekikirannya? Kan banyak orang galau ya, duit ada, tapi masih galau. Ya. Punya perusahaan, masih galau tuh. Jabatan sudah tinggi, galau gitu. Banyak sudah. Ini dan itu dunia dipegang tapi galau. Ah, ini salah satu kuncinya. Apakah Anda sudah terjaga sifat kekikiran Anda ataukah belum? Ini salah satu indikator orang galau itu dari sini. Bisa jadi ada sifat kekikiran yang belum dikendalikan, belum terjaga. Ya, Al-Qur'an ya. Oke. Lanjut ya. Zakatun na'am, an'am ya, yaitu binatang ternak. Itu syaratnya ada 5. Yang pertama adalah ayakuna na'man sa'imah, yaitu binatang yang digembalakan, bukan binatang yang dipekerjakan. Nah, beda ya. Sapi yang digembalakan dan sapi yang dipekerjakan. Yang dipekerjakan enggak. Tapi yang digembalakan inilah yang kena zakat. Sa'imatan biak bakiatan haulan. Haul ada haulnya 1 tahun. Nisaban mencapai nisab ya. Kamilan mamlukan alal kamal. Mamlukan alal kamal, betul-betul dimiliki secara penuh ya, bukan setengah-setengah. Seperti tadi budak tidak, dia bukan pemiliknya. Pemiliknya adalah tuannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Imam Al-Ghazali ya waktu itu masih eranya banyak unta, banyak ini dan sebagainya, sehingga dan fikihnya juga sama. Fikihnya menjelaskan binatang ternak adalah unta, bakor, sapi ya, lalu ghanam, kambing. Ya, ini yang di daerah-daerah yang punya, kalau unta tidak ada, sapi dan kambing ini Anda perhatikan tuh. Kalau sudah mencapai nisab, Anda punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Sekali lagi bahwa zakat itu adalah kewajiban yang memang harus dikeluarkan. Tidak usah nunggu amil. Amil datang nggak datang, tetap zakat itu wajib dikeluarkan.
Bahkan di sini disebutkan kalau seandainya zakat itu hilang, ya ini ada ya. Jadi kalau ada orang yang mengakhirkan zakatnya belum ditunaikan, lalu kemudian hilang gitu ya, maka kewajiban zakatnya tidak hilang. Dia ngutang itu ya. Anda misalkan punya kambing banyak, setelah itu terus semuanya zakat tidak ditunaikan sampai 2 tahun 3 tahun. Lalu kemudian kambingnya habis kena penyakit. Itu kewajiban yang lama itu tidak hilang sebelum ditunaikan. Ya, karena Pak, ya salah Anda kenapa tidak menunaikan waktu itu. Nah, jadi tidak hilang gara-gara hilang ya. Oke. Dia bisa menunaikan apapun. Amil datang atau nggak datang, dia bisa berikan pada siapapun yang dianggap memang layak sebagai fakir miskin atau 8 asnaf ya, zakat itu. Oke. Zakat ibil, unta, zakat bakor, sapi ya, salasina, fafiha, kalau punya sapi 30, maka sudah punya kewajiban untuk menunaikan zakatnya ya. Kemudian kambing juga sama tuh ya. Arba'ina tablughu arba'ina fa fiha syad jad'ah. 40 kambing maka ada kewajiban satu kambing usia 2 tahun. Artinya kalau sapinya 30 wajib sudah ya dihitung. Itu banyak di sini disebutkan ya secara detail dan rata-rata fikih juga sama. Beliau tidak terlalu detail menjelaskan Imam Al-Ghazali karena kita babnya bukan bab fikih. Kita adalah bab masalah akhlak. Akhlak kita untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang wajib kita tunaikan. Ya. Ini sapi kalau udah 30 Anda wajib. Gonam, kambing kalau sudah punya 40 keluarkan gitu ya. Dan ada aturan-aturannya sekian-sekian angka-angkanya. Amal muksirat sama ya. Jadi muksirat itu tumbuhan ya, buah-buahan, biji dan sebagainya. Al-usru yaitu 1/10. Amma zakatun naqdain, nah ini emas dan perak ya. Juga sama. 85 gram emas itu sudah punya kewajiban untuk zakat tiap tahun. Ya, tiap tahun. Ada emas batangan misalkan ya, lebih dari 85, maka Anda harus ingat tuh, setiap tahun Anda harus keluarkan zakatnya. Terakhir yang dibahas adalah sodakotul fitr, yaitu zakat fitrah. Al-fitr ya, di mana fitr? Fitr ini kaitannya dengan iftar. Jadi bukan masalah fitrah manusia, bukan ya. Bukan fitrah, tidak ada marbutonya di sana. Tapi adalah zakatul fitr ya, fitr. Fitr itu dari kata iftar, yaitu zakat yang berkaitan dengan kita selesai bulan Ramadan. Ini yang beberapa pemahaman yang mungkin perlu diluruskan bahwa kata-kata fitr itu adalah iftar. Jadi kaitannya dengan kita selesai di bulan Ramadan, maka kita kemudian ada Id, di situ Id. Id itu artinya perayaan. Maka ketika kita bersenang itu tidak boleh ada orang yang tidak punya. Itulah hikmahnya kenapa ada zakat fitr ini adalah agar siapapun yang pada hari itu, hari perayaan Id, itu mereka bahagia semuanya. Maka batas akhir penyerahan zakat fitr itu adalah sebelum berangkat ke sholat Id. Nah, itu batas akhirnya. Malam hari silakan, pagi hari silakan. Pokoknya orang itu sebelum, jangan sampai ketika sholat itu ada yang masih kekurangan dalam finansial, beras dan sebagainya. Ini zakatul fitr ya. Fawajibah, dia adalah suatu kewajiban ala lisani Rasulullah, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW, ala kulli muslim fadlun an kutihi, siapapun yang memiliki kelebihan ya pada hari fitr itu, pada Idul Fitr itu, maka dia wajib untuk mengeluarkannya. Tidak harus balik, berakal. Bahkan bayi pun yang lahir ya, pada akhir Ramadan kewajiban. Ya, makanya siap-siap ya. Ibu-ibu yang lagi mengandung, bapak yang istrinya mengandung ya, diperkirakan nanti Ramadan,
ketika lahir pada akhir Ramadan, maka keluarkan zakatnya. Bahkan lahirnya itu pagi subuh, ya sewaktu pada Syawal gitu ya, Anda keluarkan. Ya. Ini kewajibannya adalah kewajiban berkaitan dengan Idul Fitr. Ya, siapapun yang waktu itu ada pada Idul Fitri, maka Anda keluarkan. Ini bab pemahaman masalah zakat fitr, diantaranya adalah apakah berkaitan dengan Idul Fitrinya ataukah dengan Ramadannya. Ulama sebagian yang lain berkaitan dengan Ramadan. Artinya apa? Artinya siapapun yang hidup pada Ramadan, maka dia punya kewajiban untuk zakat fitr. Contoh misalkan orang tua kita kemudian meninggal dunia misalkan ya, pada Ramadan pertengahan, maka menurut ulama yang mengaitkan Idul Fitr dengan Ramadan, maka orang ini tetap harus dikeluarkan zakatnya oleh ahli warisnya. Nah ini ya, tolong pemahaman ini perlu disampaikan. Bagi saya, ini ambil yang paling ahwat, yang paling hati-hati. Artinya apa? Artinya siapapun yang pernah mengikuti Ramadan, maka dia dikeluarkan zakatnya. Misalkan ada yang meninggal dunia di awal Ramadan, dia ikuti Ramadan, satu Ramadan misalkan ya, ikut pada tanggal 1 Ramadan. Nah, ini nggak apa-apa, Anda keluarkan, toh tidak terlalu banyak yang kita berikan dan kita mengambil pendapat yang lebih hati-hati ya. Keluarkan zakatnya. Bayi yang lahir ya, bahkan bayi lahir yang ketika 1 Syawal juga kita keluarkan ya. Sehingga memang semangat untuk mengeluarkan inilah yang saya harapkan, bahwa siapapun yang ada pada bulan Ramadan atau ada juga pada Idul Fitri sebelum orang berangkat, maka itu wajib zakat. Orang gila gimana Ustaz? Iya, dikeluarkan oleh walinya ya. Anak kecil aja kena, apalagi yang besar dan dewasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bimima yaktatu bisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ukuran di Madinah dan di Mekah. Kalau kita sudah dikonversi oleh MUI ya, 2,5 kilo, dan itu sudah dilebihkan. Ya, jangan terus ambil pendapat yang sedikit. Ustaz katanya hanya 2 kilo seperempat cukup. Ya, jadi ambil pendapat yang aman ya. 2 kilo seperempat oke, tetapi lebih aman Anda 2,5 kilo. Dalam hal seperti ini, carilah pendapat yang lebih aman. Jangan yang minimalis. Jangan yang minimalis. Bab urusan gini nih, toh juga tidak jauh selisihnya kan ya. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, sudahlah ikuti apa yang ada. Ya, zakat fitrah dipersiapkan, jangan sampai ada yang lupa. Termasuk tadi ya, yang kadang-kadang ada yang meninggal dunia ketika di tengah Ramadan, Anda keluarkan zakatnya, atau bayi yang lahir ketika akhir Ramadan, itu juga Anda keluarkan zakatnya. Ini semangat kita untuk mengeluarkan, demi Allah itu kembalinya pada kita, bukan pada orang fakir miskin. Orang fakir miskin dapat nggak dapat, itu Allah yang ngatur. Lewat kita atau tidak lewat tangan kita, Allah yang ngatur. Kalau sudah takdirnya dapat, ya dapat. Ya, persoalan adalah kita. Sekali lagi adalah kita. Fali anfusikum. Kalian. Jadi zakat-zakat itu adalah kembali pada kalian agar kewajiban Anda selesai gitu. Dan alhamdulillah tradisi saudara kita tidak hanya zakat tetapi sedekah-sedekah itu diperbanyak pada bulan Ramadan ya. Silakan mulai dari sekarang nyelengi ya. Tapi tidak harus Ramadan sekali lagi ya. Tidak harus Ramadan. Nunggu Ramadan ya boleh ya. Tapi kan kita tidak tahu apakah Ramadan ini masih ada atau tidak ada ya. Maka memang sebaiknya selama kita bisa dari sekarang. Kalau ada orang minta-minta pada kita, jangan dipikir bahwa dia itu butuh. Ya. Yang kita pikirkan adalah itu adalah peluang Allah berikan kesempatan kita untuk kebaikan. Sekali lagi ya, kalau ada orang minta-minta, jangan berpikir orang itu butuh dan kalau kita kasih akan terpenuhi kebutuhannya. Belum tentu, ya. Sekali lagi belum tentu. Li anfusikum, nah tadi ayatnya begitu ya. Itu adalah peluang kita. Maka kalau ada orang minta kita itu jangan
Jangan terlalu grundel ya, jangan terlalu berpikiran negatif. Berpikirlah positif. Oh ya, ini ada saudara datang, biasanya kalau saudara datang yang ini nih, biasanya butuh uang ini. Anda harus berpikir bahwa Allah sedang memberikan kita pintu kebaikan. Ini bedanya ya. Berpikirlah bahwa Allah sedang mengirim saudara kita itu ke kita dalam rangka untuk agar kita memberikan kebaikan untuk kita sendiri. Allah buka pintu kebaikan untuk kita. Tuh. Makanya bersyukurlah kepada orang yang minta-minta, saudara kita yang datang minta, bersyukur. Itulah pintu kebaikan yang Allah berikan untuk kita. Jangan diusir ya, maaf. Seberapapun kita nggak punya, tetap berikan sedikit apapun yang bisa kita berikan. Ya. Jangan dikecewakan orang yang tidak punya itu. Ke rumah kita butuh ini dan sebagainya, pulang nggak bawa apa-apa. Kasihan mereka. Padahal itu adalah pintu yang Allah berikan pada kita kebaikan. Beda ya cara pandangnya ya. Kalau orang-orang umum yang tidak ngaji, ketika didatangi saudaranya, hatinya kemudian galau. Ah, ini lagi ya datang, pasti minta uang, pasti butuh ini, butuh itu. Ah, ini yang nggak ngaji nih, yang nggak ngaji ya. Tetapi Anda dan kita semuanya sebagai orang yang sudah biasa ngaji harus berpikiran siapapun yang datang dan butuh, maka sebenarnya Allah sedang membuka pintu kebaikan untuk kita. Sekali lagi ya, Allah memberikan pintu kebaikan untuk kita. Apa yang bisa kita berikan, berikan. Oh, hidup kita ini nggak tahu sampai kapan. Besok apakah masih hidup, kita nggak tahu juga tuh. Ya, harta yang kita miliki untuk anak-anak kita, ya belum tentu juga untuk sebuah kebaikan. Kalau anak kita kena narkoba saja, satu saja, habis itu semua itu. Ini sertifikat di brankas ini, ya bisa habis. Kalau seandainya anak kita kena narkoba, salah didik, salah asuhan gitu ya, habis semuanya itu, gak ada apa-apanya. Masalah muslimin rahimakumullah, maka mari saya mengajak, kalau ada yang minta-minta, Anda harus bahagia. Oh, gimana Ustaz bahagia? Itu Allah sedang mengasih pintu kebaikan untuk kita. Karena apa? Yang kita berikan li'anfusikum. Kembalinya adalah pada Anda. Masalah muslimin rahimakumullah, fi ada zakah wa syara' ituhu. Fa'awalu syara'id, surut syarat-syarat dalam melaksanakan zakat adalah satu niat. Niatkan yang benar. Kalau ini zakat ya zakat, kalau sedekah ya sedekah, ya. Kalau Anda mengeluarkan uang, ya, niatnya adalah sedekah, berarti zakatnya belum tertunaikan, kan begitu? Perbuatannya sama, membedakan adalah niat. Sama-sama mengeluarkan uang misalkan 5 juta gitu ya. Sama-sama, kerjanya sama. Tapi antara sana dan sini beda, ya. Yang sana zakat, nah, karena niatnya niat zakat, oke zakatnya tertunaikan. Kita sedekah, maka sedekah kita yang kita tunaikan, bukan zakat. Maka pastikan niat itu hadir, ya, di dalam hati kita. Kalau Anda mau lafadzkan boleh, kalau perlu disampaikan pada ustaz-ustaz, ini adalah zakat saya, nah, kan jelas ya. WA ke IKD mana ini, IKD Surabaya ya. Ustadz, ini zakat saya tolong diterima dan disampaikan kepada fakir miskin. Nah, insya Allah ya, titip kepada IKD Surabaya. Sedekah gitu juga, Ustadz ini sedekah bukan zakat, sedekah. Kebetulan IKD sedang ada tanah, pembebasan tanah, apa itu, tanah untuk tahfidz Al-Quran. Ya, luar biasa itu, banyak program ini ya. Tanah, ada yang bangun masjid gitu ya. Takmirnya kita SMS, kita WA, ini adalah sedekah saya gitu ya. Ustadz, saya boleh nggak zakatnya ke takmir masjid? Ya boleh, kenapa nggak boleh? Ya, boleh. Jadi Bapak Ibu sekalian, zakat itu diserahkan kepada fakir miskin, bisa dititipkan pada siapapun. Anda sendiri yang mengerjakan, atau lewat las juga bagus, lewat takmir juga iya, tapi harus jelas. Ke takmir bilang ini zakat saya, sehingga takmir akan menyampaikan sesuai dengan kewajiban-kewajiban zakat itu. Kalau sedekah beda soalnya antara serfu ya, penerima zakat dan penerima sedekah itu tidak sama.
Kalau zakat kan jelas 8 asnaf. Kalau sedekah itu lebih luas. Ya, selain 8 asnaf kalau ada bisa gitu. Maka harus jelas ketika memberikan sehingga takmir tidak salah. Dia lagi bangun Ustaz, ya intinya ada serahkan aja katakan sebagai zakat. Kalau memang itu zakatnya di kanan kiri nggak ada orang fakir miskin, ya dipakai untuk masjid. Ya, fisabilillah. Tapi kalau masih ada fakir miskin, maka takmir itu akan lebih mendahulukan pada fakir miskin. Oke, Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beliau mengingatkan yang pertama adalah niat. Niat Anda harus jelas ketika menyampaikan. Sama dan utang kan ya? Anda membayar utang harus jelas. Ini bayar utang ya, bukan sedekah gitu ya. Kalau sedekah berarti utangnya belum terbayar tuh. Nah, itu. Itulah kira-kira ya. Niat itu penting ya di dalam urusan-urusan harta seperti ini. Waman akhara zakat malihi ma'at tamakkun asa. Nah, kata beliau begitu. Barang siapa mengakhirkan zakatnya, maka dia termasuk orang yang maksiat. Ya, sudah waktunya nih, ternyata nggak dikeluarkan, itu maksiat. Mau nunggu berapa hari lagi, berapa bulan lagi, berapa tahun lagi Anda akan keluarkan. Nah, itu berarti selama itu kita masih menyandang sebuah kemaksiatan yang belum kita selesaikan. Bapak Ibu sekalian ya, Anda yang biasanya income-nya di atas 10 juta, kan banyak nih di sini nih kelihatannya ya. Realnya lebih besar dari itu, insya Allah, amin ya. Ya, yang hadir pada pagi hari ini ya, income-nya yang melampaui daripada nisab ya, nisab zakat profesi, dihitung aja. Kalau dulu 6 juta, kalau sekarang nanti tanya kelas ya, 85 gram emas, nah nisabnya ya. Kalau Anda melewati itu, maka Anda wajib zakat dan hitung selama kita tidak melaksanakan, kata ini adalah kemaksiatan masih melekat di dalam diri kita. Walam taskut anhu bitalaf malihi, dan tidak gugur dengan hilangnya harta itu. Artinya tetap melekat itu meskipun uangnya hilang kayak tadi ya. Ternaknya misalkan mati semuanya, tapi kewajibannya dulu-dulu belum dilaksanakan, itu masih menyandang kemaksiatan karena dia belum melaksanakan zakat yang dulu-dulu itu. Nah ya, ini yang repot ini kan kita nih masa jahiliyah kita dulu ini kan belum tercatat Ustaz. Dulu kan jahili kan gitu ya, belum tahu. Kita nggak pernah tidak pernah perhatian dengan masalah zakat, maka saya berharap Anda harus hitung ya, mulai dulu sampai sekarang. Kewajiban itu akan melekat, wajib, tidak gugur karena kita meninggal, enggak. Justru kalau meninggal itu malah ditanya nanti, kenapa engkau dulu tidak bayar zakat Anda? Nah, itu ya. Silakan Bapak Ibu sekalian, Anda ya segera, Ustadz, ini saya nggak bisa nih kelas dan sebagainya. Kalau era sekarang insya Allah mudah. Ini kan tinggal klik aja. IKD, mana lesnya kan gitu ya. Saya mau minta dihitungkan. Nah, dihitungkan oleh mereka. Sekarang membayar apapun mudah. Ya, termasuk zakat juga mudah. Akan dihitungkan oleh pengurus. Las-las itu IKD juga siap menghitungkan itu. Ah, Anda sekarang sekian. Bisnisnya berapa? Sekian. Hitung modalnya berapa, hitung keuntungannya berapa, hutangnya berapa, piutangnya berapa, sampaikan semuanya. Nanti akan ditunjukkan berapa yang harus dikeluarkan tiap tahun, satu kali tok. Ya, bisnis itu ya. Ada pertanyaan lagi nih, Ustadz. Tadi itu kan ternak hanya apa tadi? Ibil ya, unta, lalu bakul, sapi, sama kambing. Yang lainnya bagaimana Ustadz? Ini ternak jangkrik Ustadz. Yang lain aja ya. Ternak ayam ya, dan ternak bebek apakah juga kena Ustadz? Ya. Ya, ternak ayam, ternak bebek itu masuk dalam perniagaan. Kan Anda ternak untuk dijual, bukan dimakan sendiri kan ya? Nah, gitu. Itu dalam bab masalah perniagaan atau tijaroh, perniagaan. Itu ada nisabnya ya. Nisabnya dan kenanya 2,5%. Oke. Mas muslimin rahimakumullah,
Yang berikutnya adalah beliau menyampaikan fil qabid li zakah. Orang yang penerima zakat, ya, penerima zakat. Ini sangat terkenal surat At-Taubah 60 ya. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin dan sebagainya. Uh, Pertama untuk fakir, lalu untuk miskin. Nah, ini saya bacakan definisi fakir dan miskin menurut Imam Al-Ghazali. Saya bacakan ya. Al-awwal al-fakir wa huwa man laisa lahu mal wala qudrah 'alal kasbi. Fakir itu orang yang tidak punya harta sama sekali dan tidak mampu untuk bekerja. Harta lo nggak punya. Apakah mungkin? Mungkin. Mungkin terjadi kebakaran. Oh kan? Sama sekali tidak ada yang tersisa. Atau barangkali ada terjadi kisruh ya di sebuah wilayah lalu dia mengungsi. Oh kan? Yang mereka ngungsi-ngungsi itu tidak punya apa-apa dan tidak punya income sama sekali. Lalu mau kerja apa itu juga nggak bisa. Saudara kita dari Rohingya itu ketika ngungsi di daerah-daerah yang lain ya, itu sampai di sana infonya ada yang ke Aceh ya. Sampai di Aceh itu kan bingung mau kerja apa, komunikasi tidak bisa, mengerjakan apa, jadi bingung. Nah, itu termasuk orang yang fakir. Ya, ini lebih lebih apa? Lebih membutuhkan. Paling membutuhkan nomor satu adalah fakir. Loh, Ustadz, datanya di mana? Datanya ada di las. Setiap las memiliki data orang fakir dan orang miskin. Tinggal dicek aja, tanya gitu ya. Oke. Kalau Anda punya tetangga yang fakir, itu lebih baik tetangga Anda. Karena lebih dekat. Atau kerabat yang fakir, itu juga lebih berhak karena punya hubungan kerabat. Ya, oke. Al-miskin, apa kata beliau? Wa huwallazi la yafi'u dakhluhu bi kharjihi. Orang yang tidak cukup antara income dan pengeluaran. Yang masuk dan yang keluar ini tidak balance, tidak imbang. Ya, tidak cukup ya. Jadi pemasukannya tidak cukup untuk makan sehari-hari, itu miskin. Ya Allah, ada nggak saat mungkin ada. Ya, mungkin ada orang, apalagi era-era seperti sekarang ini, pekerjaan sudah mulai banyak yang tutup, ya kan? Ini dan itu, sehingga income-nya tidak cukup untuk makan sehari-hari, nggak cukup. Untuk makan tok nggak cukup, gitu ya. Ada model seperti itu. Nah, ini kewajiban las ini, didata orang itu dan dicarikan bantuan-bantuan dari orang-orang yang punya kewajiban zakat. Makanya kalau ada las yang share ke Anda, itu jangan terlalu negatif. Ini ngapain las ini kok WA ke saya rutin ini dan itu. Ya, nggak usah negatif. Harus positif. Bahwa las itu sedang memberikan ladang kebaikan untuk kita. Ya, terutama di grup-grup itu ya, kan ada yang share orang ini nggak punya rumah, orang ini sedang sakit dan sebagainya. Jangan punya pikiran negatif. Justru kita positif. Terima kasih kepada orang yang share bahwasanya Allah sedang membukakan pintu kebaikan untuk kita. Maka nggak boleh komentar negatif. Ustadz, kadang ada yang bohong, Ustadz. Kebohongan yang ada di situ itu bukan urusan kita. Itu urusan orangnya dengan Allah. Gitu ya. Urusan kita adalah kita mengeluarkan. Urusan dia adalah urusan dia benar atau tidak benar dalam memberikan harta-harta ini. Maka harus kita betul-betul arif dan bijaksana dengan info yang ada pada kita. Karena ada beberapa jamaah nih, kalau di-share dari las gitu ya, ini ada ini dan itu, mereka merasa risih. Bahkan maaf ya, ada yang memblokir segala itu. Jangan ya. Tolong jangan diblokir. Ya, jangan diblokir. Itu adalah info yang memberikan kebaikan kepada kita. Saya bukan apa-apa untuk las, tidak. Sekali lagi adalah untuk kita. Anda harus pahami itu. Li anfusikum, kata Allah begitu. Bahwa itu semua adalah untuk Anda. Jadi share-sharean itu adalah untuk Anda, bukan untuk mereka. Las juga nggak akan bangga dapat banyak, enggak juga. Mereka hanya menyalurkan. Gitu ya. Hanya menyalurkan. Maka kita berterima kasih pada teman-teman yang di las, siapapun ya, jadi panitia masjid. Terima kasih pada mereka kita itu. Kalau yang sudah pernah jadi panitia masjid akan merasakan itu ya. Betapa kita ini bantu orang untuk kebaikan.
ya, membantu orang nih. Nah, ini masjid kurang keramik, kurang apalagi mihrab, kurang ini dan sebagainya, itu membantu sebenarnya. Ya, tidak ada, insya Allah takmir-takmir yang insya Allah banyak yang tidak tidak macam-macam. Apalagi tradisi kita ini kalau sudah urusan masjid itu, wah sudah nggak berani macam-macam sudah. Tanya pada tukang-tukang atau siapa itu. Rata-rata kalau urusan masjid itu udahlah, sudah. Kita harus betul-betul memberikan lebih-lebih lah daripada mengambil sesuatu. Termasuk juga teman-teman yang di PLN, kalau udah urusan masjid didahulukan. PDAM juga sama, urusan masjid didahulukan. Luar biasa ya. Bapak Ibu sekalian, ini sudah jam 7:04. Waktu saya sudah habis ya. Masih ada beberapa yang belum tersampaikan. Insya Allah akan disampaikan pada bulan depan ya. Kitab Asar Ihya Ulumuddin, yaitu ringkasan dari kitab Ihya. Ini bab masalah akhlak ini Bu. Sehingga sehingga yang paling ditekankan adalah akhlak kita. Akhlak kita terhadap Allah. Akhlak kita dalam masalah zakat. Silakan kalau ada pertanyaan, saya beri waktu 1-2 menit untuk disampaikan. Silakan kepada admin. Saya akhiri bicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz. Ilmunya sangat bermanfaat walaupun ini materi yang sudah sering kita dengar, tapi insya Allah banyak sekali ilmu-ilmu baru yang kita dapatkan lagi dari mengkaji kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali ini Ustaznya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kami mengingatkan lagi untuk jangan lupa untuk memfollow atau mensubscribe akun media sosial IKADI Kota Surabaya, baik yang ada di YouTube, Instagram, maupun di Facebook, agar tidak ketinggalan info-info kajian terbaru dari IKADI Kota Surabaya. Di antaranya adalah Kiai atau IKADI Surabaya Mengaji yang biasa kita adakan setiap Selasa, itu di kanal YouTube IKADI Kota Surabaya. Kemudian Gamis, itu mengaji Kamis sore atau ngaji Kamis sore yang dilaksanakan setiap Kamis sore sekitar pukul 4 hingga 5 sore di YouTube IKADI Kota Surabaya. Dan yang ketiga adalah sebagaimana yang panjenengan ikuti saat ini, kajian Bening Hati yang dilaksanakan setiap Ahad pagi mulai pukul 6 hingga 7.15 pagi ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang sudah disampaikan, pertanyaan-pertanyaannya ini ada beberapa Ustadz, lumayan sekali banyak pertanyaan dari para jamaah. Yang langsung saja ya Ustadz ya. Ini pertanyaan pertama dari jamaah kita yang ada di Zoom. Dari Faiza menanyakan, Ustadz, teman saya sering membawa pakan kucing. Ia suka memberi makan kucing liar yang dijumpainya. Apakah itu termasuk sedekah Ustadz? Gimana Ya, Ustadz? terima kasih ya. Jawabannya pendek bahwa itu termasuk sedekah. Dalam hadis Riyadhus Shalihin itu diceritakan ada seorang wanita yang dia itu maksiat sebenarnya profesinya, lalu dia memberikan minum kepada anjing, ya kan? Nah, ketika dia memberikan minum pada anjing itu, maka dicatat sebagai sebuah kebaikan oleh Allah. Meskipun dia juga punya maksiat banyak, tetapi dia tetap dicatat sebagai kebaikan ketika dia memberikan minum kepada anjing ya dengan sepatunya. Waktu itu era hidupnya pakai sepatu, Pak. Jadi sepatunya diambil untuk air diberikan kepada anjing agar supaya dia meminum. Maka kepada kucing juga sama, adalah sebuah kebaikan. Begitu insya Allah. Oke, baik Ustadz. Pertanyaan berikutnya Ustadz, untuk dari sahabat kita, dari jamaah kita, di YouTube, dari Endri Suhanda menanyakan, Afan, saya mau menanyakan apakah boleh kita berinfak jika kita sedang dalam kondisi memiliki banyak hutang? Dan apakah boleh kita bersedekah makanan dari makanan yang kita dagangkan, yang kita jual setiap harinya gitu Ustaz? Ya, terima kasih ya. Infak itu tidak mensyaratkan orang itu bebas hutang. Karena tidak ada sama sekali memang di dalam pembahasan syaratnya harus bebas hutang. Enggak.
Toh kita semua rata-rata juga punya utang ini kan. Bapak Ibu guru punya utang, nyicil apa? Nyicil motor, nyicil mobil dan sebagainya. Apakah pintu infaknya tertutup? Enggak, ya. Toh hutang itu sudah terukur sebelumnya bahwa kita akan bisa menyelesaikan. Apalagi di sekolahan ya, potong gaji, kan jelas itu kan bahwasanya sudah bisa terselesaikan. PNS juga sama tuh, utang di koperasi gitu ya. Terpotong tiap bulannya. Itu sudah terukur. Tetap orang-orang seperti ini meskipun punya utang tetap berpeluang untuk sedekah. Maka tidak ada syarat sama sekali orang bersedekah itu harus lunas hutangnya dulu. Begitu kira-kira. Baik, jadi kalau untuk infak tidak perlu memikirkan ada hutang atau tidak gitu ya Ustadz ya? Benar. Baik, pertanyaan berikutnya Ustadz, ini dari jamaah kita di Zoom, dari Wiweko Wijayanto. Ustadz, zakat profesi itu menghitungnya per bulan apakah per tahun? Penghitungan nisab, presentasi dan haulnya bagaimana nggih? Matur suwun. Ya, terima kasih ya. Antara per bulan dan per tahun ini adalah masalah khilafiyah antar ulama. Ulama yang pertama mengatakan per tahun. Kenapa? Ini kan zakat profesi ya kan ya. Zakat yang lebih dekat kepada emas ya, perdagangan atau apa istilahnya juga tiap tahun. Emas kan tiap tahun, perdagangan juga tiap tahun. Jadi lebih dekat kiasnya kepada itu ya. Sehingga dihitung berapa income-nya dalam tiap bulan ya sampai 1 tahun, lalu dikeluarkan nisabnya, dikeluarkan zakatnya ya setelah mencapai nisab. Kemudian pendapat kedua adalah tidak ke emas, tetapi kiasnya kepada tanaman. Kalau tanaman itu zakatnya tidak nunggu 1 tahun, tapi setiap kali panen. Nah, gitu. Anda kan tiap bulan panen, ya kan? Panennya besar lagi, lebih besar daripada orang yang nanam, gitu. Ya, tiap bulan panennya luar biasa. Ini. Ya, ini khilafiyah. Maka saya berpendapat boleh Anda tiap tahun dan boleh tiap bulan. Yang penting adalah zakatnya dikeluarkan, jangan tidak dikeluarkan. Ya, dan dicatat. Ingat dicatat. Istri harus tahu. Istri harus tahu. Anak kalau perlu tahu juga nggak apa-apa. Agar apa? Agar kalau kita ada apa-apa dan belum tertunaikan zakatnya, agar mereka yang menunaikan itu dari harta yang kita tinggalkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, boleh ada tiap bulan, tiap kali ada gajian, minta kepada bendahara, tolong saya dipotong ya, langsung masukkan ke las atau masukkan ke mana saja ya. Langsung atau Anda sendiri harus sampaikan pada istri ya, bahwasanya ini selalu saya kurangi untuk zakat per bulan. Zakat per bulan itu seperti panen ya, langsung dikirim sendiri ke masjid boleh. Tapi kalau masjid harus ngomong ini zakat. Kalau nggak gitu nanti nggak jelas. Ustadz, saya taruh di dalam kotak masjid. Jangan. Kotak masjid itu untuk sedekah. Khawatirnya nanti takmirnya salah ketika menyampaikan. Lebih baik adalah sampaikan ke takmirnya langsung. Sampaikan ini zakat. Nah gitu. Kalau ada amil ya, Ini amilnya sebenarnya adalah kerjanya nggak terus dibubarkan selesai Ramadan, nggak gitu ya. Ini amil zakat itu amil zakat fitrah namanya. Boleh ya. Tapi ada amil yang terus jalan kerja, yaitu yang di las-las itu mereka adalah amil yang terus kerja. Ya, kasihkan pada mereka. Maka anjuran saya lebih baik lewat amil. Kalau Anda sendiri tidak bisa, Anda lihat kerabat nggak ada yang fakir miskin nih, tetangga nggak ada juga nih. Karena memang tetangga, kerabat kan lebih lama untuk mendapatkan zakat kita. Nggak ada nih kanan kiri, maka anjuran adalah lewat las. Ya, IKD juga nggak apa-apa, karena mereka yang punya data. Jadi dia punya data mana-mana orang fakir miskin yang membutuhkan siapa, yang makannya nasi itu sehari cuma 1 kali itu daerah mana itu mereka ada. Kita kan terbatas, nggak tahu di mana ada orang yang makan nasi cuma sehari sekali itu. Padahal di sana-sana itu makan nasi itu udah alhamdulillah gitu. Karena memang nggak ada yang dimakan. Nah, mereka yang punya data itu. Anjuran saya adalah memang lewat las.
Pertama ya karena itu tadi biar tersampaikan kepada yang lebih membutuhkan. Yang kedua adalah ngirimnya gampang. Anda tinggal WA saja, minta nomor rekeningnya, selesai gitu. Kan semuanya serba di tangan kita gitu ya. Jadi kan HP kita itu HP ibadah ya. Anak-anak terutama ya, jangan main game terus nih. Anak-anak kita itu kan sukanya main game ya. Kalau di sana namanya AA game namanya. Suka main game. Jadikan sebagai alat ibadah. Oke, jadi silakan Anda per tahun dan silakan juga Anda per bulan. Kalau per bulan enak. Enaknya apa? Enak ngitungnya, ya kan? Kalau per tahun nanti, ya itu tadi Anda harus nyatat di komputer Anda sekian, sekian, sekian. Komputer Anda Pentium berapa nggak tahu, tapi yang jelas Pentiumnya malaikat jauh lebih ya dahsyat ya. Jadi core-nya punyanya malaikat lebih tinggi daripada yang kita miliki. Maka anjuran saya kalau per tahun harus dicatat betulan sebelum kita nanti ditanya. Makanya bab masalah angka ini paling rigid di akhirat itu. Paling paling ruwet. Di dunia aja paling ruwet apalagi di akhirat gitu ya. Itu ya, maka hati-hati Anda yang buat LPJ itu ya. LPJ itu kalau Anda tidak benar, itu nanti pertanyaan di akhirat itu satu persatu Anda akan ditanya itu. Makanya beberapa lembaga itu nggak mau dengan hal-hal yang sifatnya bantuan yang diminta LPJ itu ada itu nggak mau. Dengan saya sendiri aja lah yang ngasih daripada kita mendapatkan. Gitu. Oke, jadi silakan per bulan, per tahun, silakan jalan. Yang penting zakat itu tertunaikan. Terima kasih. Baik Ustadz. Berarti mau memilih yang bulanan atau yang tahun, yang paling utama adalah membayar zakatnya. Jangan sampai bingung tapi tidak bayar gitu Ustadz ya. Ya, Oke, pertanyaan berikutnya Ustadz dari jamaah kita di YouTube Ustadz dari Rina. Ustadz mau tanya untuk penghasilan atau gaji nisabnya itu dihitung tiap bulan apa akumulasi per tahun. Nah ini mungkin sudah dijawab tadi sekalian gitu Ustadz ya. ya. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari jamaah kita di YouTube. Ini dari Yuyun Purwanti. Ustadz, apakah saya salah? Karena saya pernah menyarankan teman yang pekerjaannya cleaning service untuk memberikan bantuan tenaga saja, tidak harus uang atau barang pada orang lain. Karena saya tahu dia masih punya hutang di bank dan hutang di orang untuk memenuhi kebutuhan harian keluarganya. Suami tidak bekerja pada saat itu, padahal saat saya menyarankan itu, dia mau menyerahkan bantuan uang. Gimana, Ustaz? Ya, bagus ya. Inilah mengapa pintu surga itu tidak selamanya lewat uang. Anda yang lewat yang lain, lewat ilmu. Anda tahu, jariah itu tidak hanya amal jariah itu tidak hanya uang, tapi bisa masalah ilmu gitu. Jadi seorang guru kalau tidak punya, misalkan ya, gajinya terlalu minim, maka kebaikan yang dia bisa lakukan adalah dengan memberikan ilmunya dan itu menjadi jariah. Nah, kalau cleaning service tadi dengan tenaganya yang cerdas-cerdas bisa dengan lewat eh, pikirannya. Jadi kontribusi kebaikan itu bisa lewat tenaganya, lewat pikirannya, lewat ilmunya gitu ya. Dan salah satu pintunya adalah lewat hartanya. Maka Allah Maha Adil ya, bahwa jariah itu tidak hanya sedekah jariah, tetapi ada ilmun yuntafa'u bihi. Nah, sementara yang cleaning service ini juga bisa ambil kebaikan itu melalui tenaga yang dia miliki, bahwa dia memberikan pekerjaan lebih ya, lebih dalam lembaga itu atau di masjid atau apa. Yang jelas bahwa setiap muslim wajib memberikan kontribusi kebaikan kepada Islam, kepada umat Islam. Ya, demikian. Ustaz. Berarti sodakoh itu tidak harus dalam bentuk uang ya Ustaz ya, berarti bisa juga dalam bentuk tenaga, pikiran, dan apapun kontribusi yang bisa diberikan untuk kemaslahatan umat gitu ya Ustaz ya. Benar. Bahkan senyum kita kepada saudara kita, kata Rasulullah adalah saudara. Kata Rasulullah, tabassumuka li akhika sodakoh. Bahwa senyummu kepada saudaramu adalah sebuah sedekah. Senyum yang tulus ya.
Jangan senyum yang aneh ya. Senyum yang tanpa apa-apa nanti jadi masalah. Jadi senyum yang tulus, yang benar ya. Oke, itu. Terima kasih. Baik, Ustadz. Ini pertanyaan terakhir mungkin Ustadz dari jamaah kita di Zoom dari Bapak Nur Khalis di Kota Kediri. Ustadz, amil apa harus diangkat oleh pemerintah? Amil zakat mungkin maksudnya Ustadz ya. Ya. Ustadz. Terima kasih. Bahwa zakat itu boleh melalui amil dan boleh tidak melalui amil. Langsung juga bisa. Terus amil ini bagaimana Ustadz? Apakah diangkat oleh pemerintah ataukah tidak? Ya, yang diangkat oleh pemerintah menurut saya lebih ideal, lebih baik. Artinya bahwa legalitasnya lebih baik. Contoh misalkan ada BAS, ya, Basnas. Las-las yang telah diakui oleh pemerintah. Memang ada las yang belum terakui, belum ya, dalam proses. Ada las yang sudah diakui. Artinya apa? Itu lebih sehat las itu. Lebih sudah melalui beberapa penilaian, dia lebih sehat, punya kantor dan tidak hanya di satu tempat dan punya pegawai sekian orang dan sehat. Nah, jadi pemerintah tidak asal-asalan dalam memberikan izin las itu, sudah melalui penilaian-penilaian. Melalui las yang telah mendapat legalitas dari pemerintah lebih baik, ya, lebih baik daripada yang tidak melalui legalitas. Meskipun mungkin ada yang lebih besar Ustadz, iya. Tapi siapa yang tahu, siapa yang menilai dia besar? Dari luar kelihatan bagus, di dalam belum tentu kan? Di mana-mana begitu. Perusahaan kelihatannya besar dari luar, dari dalam ternyata banyak masalah gitu ya. Jadi tasma'u bil mu'aidi khair min antara, itu pepatah orang Arab. Ada dengar dari luar lebih baik daripada Anda melihat secara langsung. Nah, penilaian pemerintah kepada las itu sangat objektif, sangat objektif. Sehingga pastikan las itu sudah memiliki rekomendasi atau memiliki izin dari pemerintah. Sehingga siapapun yang diangkat pegawai-pegawai itu memang sudah legal semuanya. SK-nya legal, ya. Silakan ya, Anda itu untuk memilih las yang baik, ya. Las yang baik adalah las yang sudah mendapatkan legalitas dari pemerintah karena sudah melalui penilaian, gitu. Meskipun tidak harus. Jadi amil itu tidak ada syarat harus dianggap pemerintah, tetapi adalah bahwa amil itu betul-betul bekerja untuk sebuah pekerjanya ya zakat, nggak ada yang lain, bukan sampingan loh ya, bukan sampingan. Amilina di dalam ayat itu adalah orang yang memang kerjanya itu, ya, bukan sampingan. Kalau sampingan, wah, ini berarti kerjanya bukan itu, setengah amil namanya kan ya. Kalau setengah-setengah amil, namanya adalah setengah amil gitu. Nanti akan ditanya oleh jamaah, kalau gitu dapat setengah bagian itu satna gitu ya. Kira-kira begitu. Maka amilina adalah orang yang sudah full memang pekerjaannya adalah itu. Pekerjaannya banyak ya, mendata orang. Bayangkan mendata orang yang tidak mampu, yang fakir, yang miskin, yang gorim, kan? Sampai yang gorim segala itu didata di kampung itu harus punya datanya. Makanya pekerjaan amil itu berat, tidak bisa sampingan, tidak nunggu, tapi dia jemput bola. Khud kata Allah, khud min amwalihim sodakotan, ambil. Oh ya, jadi kalau ada amil nggak semangat, itu salah itu. Salah, menyalahi ayat. Amil kok nunggu di kantor, itu salah itu. Ya. Kalau jaga kantor silakan, boleh. Artinya kalau ada yang datang sini kita terima. Tapi kalau hanya terus-terusan gitu, nggak benar itu. Harus aktif. Khud min amwalim, ambil. Harta itu diambil. Bahkan zamannya Abu Bakar itu, kalau ada orang yang diambil zakatnya nggak mau, itu harus dimintai tobat. Kalau tidak mau diperangi. Nah, Anda baca sejarah ya. Zamannya Abu Bakar As-Siddiq, ada orang-orang yang diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq karena tidak mau bayar zakat. Jadi diminta tobat nggak mau, sampai beberapa kali nggak mau, maka kemudian mereka diperangi. Kenapa? Karena dia maksiat. Ya, maksiat. Ada salah satu rukun yang hilang. Sama dengan orang yang tidak sholat sama. Ya.
Jadi itu Bapak Ibu sekalian, kita jaga harta kita, pastikan harta kita betul-betul harta yang halal. Harta halal itu harta yang betul-betul zakatnya sudah kita keluarkan. Kalau ada zakat yang belum kita keluarkan, wah, berarti kehalalan zakat kita masih belum 100%. Ya Bu ya, belum 100%. Kenapa? Karena masih ada haknya orang fakir miskin. Wa fi amwalihim hakun lisailul mahrum. Allah yang sampaikan pada kita semuanya bahwa di dalam harta kita ada hak orang-orang yang fakir, orang-orang yang minta-minta yang tidak punya. Maka berikanlah harta yang paling halal kepada keluarga kita. Tadi yang pegawai gaji bulanan gitu ya, itu lebih baik. Kenapa? Karena nanti harta yang diterima oleh keluarganya adalah harta yang betul-betul sudah dikurangi, sudah diambil zakatnya. Sehingga asli halal. Ya. Kehalalan ini penting karena berkaitan masalah keberkahan. Kalau ada keluarga sering sakit-sakitan gitu ya, mungkin lihat aja hartanya ini. Jangan-jangan ini ada harta Spanyol gitu ya, separuh nyolong, harta yang tidak jelas ya. Maka sekali lagi adalah pastikan halal 100% dengan mengeluarkan zakat dari apa yang kita miliki. Demikian ya dari saya, mungkin diakhiri dengan doa ya. Kita doa semoga Allah berikan kebaikan pada kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kita